Ada beberapa warga Momen melakukan penyampaian diskusi usulan di oleh Transtana Bapak Arisan sebelah Demanto kepada Ibu terkait dengan Kadis usulan serta Sekretaris untuk tahun Naker Trans yang 2023. disaksikan oleh para warga. Maka kami bacakan ini ada yang sempat didiskusikan adalah menghasilkan 8. Saya bacakan dan kita akan tambahkan dengan yang tadi. Yang pertama, pembangunan jalan poros dan 5 buah jembatan. Yang kedua, pembangunan jalan tani ke lokasi lahan-lahan pertanian. Ketiga, penyambungan instalasi listrik ke rumah warga. Yang keempat, pemberdayaan usaha masyarakat lewat lembaga Gapoktan atau HW2 Trans. Khusus, maksudnya lembaga Gapoktan ini khusus di transmigrasi atau HW2 Trans. Yang kelima, penyerahan lahan usaha kepada warga penempatan tahun 2022. Yang keenam, alih status HPK ke HPL di seputaran transmigrasi, kawasan transmigrasi. Yang ketujuh, pengangkatan konsultan khusus transmigrasi SPM Tehelumo. Ini saya jelaskan mengenai pengangkatan konsultan khusus transmigrasi SPM Tehelumo. Di samping ada pendamping, juga ada KUPT. Kami berharap di Gorontalo Utara, khususnya di SPM Tehelumo ini ada konsultan. Kenapa harus ada konsultan? Kenapa kita harus meminta konsultan? Baru tanaman saja warga SPM Tehelumo itu selalu hanya mencoba. Ternyata 3 tahun masa waktu untuk mencoba. Ternyata cingke ini di sini tidak boleh. Diganti lagi 3 tahun lagi untuk bisa dicoba apa? Karena hanya tidak diuji. Salah satu contohnya. Maka misalnya hari ini di SPM Tehelumo di kanan, di sini telah dibangun untuk wisata, tetapi prospeknya hari ini tidak hanya dibangun saja, tetapi pengembangannya tidak ada. Maka kalau ada konsultan, maka dia akan menciptakan, akan berpikir, oh ini dibikin begini, warga di sana, warga di kiri misalnya, oh ini dibikin ini. Kalau hanya pendamping, kemungkinan hanya mendampingi yang sudah ada. Apalagi KUPT hanya mencatat yang ada. Nah, yang berikut terkait dengan yang ke-8, pemberdayaan kepada ibu rumah tangga 145 KK dengan khusus budidaya ayam kampung. Kemarin Ibu Kadis di 2 tahun yang lalu ada program kementerian pemberdayaan perempuan diterima oleh Gorontalo Utara. Ada 3 kecamatan yang ratusan kelompok, termasuk Kuandang, itu dibagi ayam DOC, dibikin kandang kecil, dibikin pelatihan ibu-ibu rumah tangga. Kalau tidak salah anggaran kemarin itu setiap ibu-ibu dibantu 500.000 untuk bikin kandang 1,5 kali 2 atau 1 meter kali 1,5 kalau tidak salah saya. Itu adalah anggaran kementerian. Kalau kita menghitung budget di Gorontalo Utara 5 juta per 1 KK, maka hampir kurang lebih 750 juta. Maka saya berharap kalau kita di kabupaten tidak mampu dengan anggaran itu, apalagi anggaran hari ini sudah diketuk, sudah dibahas dan sudah diketuk, kami berharap bisa ke provinsi dan juga bisa ke kementerian, apalagi ke pemberdayaan perempuan. Kemarin anggaran itu lewat Bapenas, diusulkan lewat Bapenas kemarin. Ada 3 kecamatan
yang dapat di Gorontalo Utara, bahkan ada pendamping. Yang berikut terkait dengan koperasi. Saran saya untuk koperasinya warga itu yang ada 13 orang, insya Allah itu akan berkembang, tetapi harapannya untuk bisa difasilitasi ke dinas koperasi untuk pembentukan secara sah dan akta notarisnya kalau bisa difasilitasi, kalau mungkin ada anggaran di Perindakop dan kemungkinan tidak ada karena tidak terencana sebelumnya. Nah, mungkin APBD perubahan mungkin bisa hanya sekitar 5 juta. Tetapi harus resmi dulu dibentuk. Hari ini secara hukum dinas koperasi datang untuk membentuk, tapi tidak merubah yang sudah ada. Kasih kesempatan. Dia seperti itu Bu Endang, mohon maaf, hanya seperti itu yang setahu saya. Terkait dengan majelis taklim di Basnas juga ada Bu, di Basnas juga, di Kesra juga ada, tetapi mungkin sudah ada labelnya. Maka untuk keluarga, untuk penyampaian aspirasi kami warga SP Mutia Lumo ini memang butuh anggaran yang miliaran rupiah dan butuh tenaga yang ekstra untuk bisa mendapatkan. Tetapi kami berharap bisa terjadi ada komunikasi sampai ke pemerintah pusat. Mungkin sekian dulu, dan kalau ada tambahan aspirasi yang disampaikan, ini yang mengenai untuk pemberdayaan usaha masyarakat lewat lembaga Gapoktan ini atau HW2 Trans, kami jelaskan yang paling dibutuhkan adalah sumber pendanaan untuk masyarakat petani dan usaha-usaha lainnya, sama halnya dengan koperasi tadi. Sekedar informasi, Gapoktan, lewat Gapoktan juga ke Kementerian Pertanian ada. Harapan terakhir kami, kalau ada forum di Gorontalo Utara mengenai keroyokan terkait dengan transmigrasi ini, kami berharap Ibu Kadis, sebenarnya kami tadi berharap Pak Asisten itu tidak pulang dulu, karena beliaulah yang akan memanage. Tidak mungkin Ibu Kadis akan meminta atau menyuruh Kadis lain. Maka harapannya asisten tadi itu untuk tidak pulang dulu, bisa mendengarkan. Nah, hari ini kami berharap forum untuk yang di-SK-kan Bupati itu bisa diaktifkan kembali, supaya hari ini terlihat di SP Mutia Lumo ini yang ada gerakan itu adalah, kalau dinas pertanian untuk jagung memang sudah pada biasanya, tidak ada transmigrasi, jagung tetap ada. Yang ada itu hanyalah SDM terkait dengan listrik, Kementerian PU terkait dengan jalan. Nah, kementerian yang lain di mana? Pertanian di dalamnya ada peternakan, perikanan di mana? Pemberdayaan perempuannya di mana? UMKM-nya di mana? Kami melihat bahwa khusus di Gorontalo Utara ego sektoral itu yang sangat tinggi. Oh, ini urusannya transmigrasi. Nah, kami berharap Pak Asisten satu bisa memfasilitasi atau bisa mengkomunikasikan ke pihak OPD lain. Dan terus terang saja hari ini kami sengaja dokumentasikan terkait dengan hari ini. Ini Pak, dokumentasikan hari ini untuk harapan ini bisa sampai kepada para pihak. Mungkin sekian dulu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada tambahan teman-teman warga usulan, mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu Pak